Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sinta dengan NIM 1902 01010, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 5, dan Rahmania Rajab. Kami akan menjelaskan tentang Islam tradisi lokal Nusantara, telah kritis kepercayaan masyarakat Jeneponto terhadap kisah Bandri Manurung dalam perspektif Islam. Asal-usul kisah Bandri Manurung. Bangkala adalah salah satu wilayah Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan yang memiliki sejarah kerajaan. Berdirinya Kerajaan Bangkala dimulai dengan perkawinan antara perempuan yang digelari Tamanurung dan anak penguasa dari Tanah Toa yang bernama Karem Parurang. Seperti ini kisahnya. Sore sehabis hujan dan angin sedikit kencang membawa sisa-sisa gerimis menerpas wajah seorang lelaki renta. Tiba-tiba dia berhenti setelah telinganya menangkap suara perempuan yang menggigil. Ketika ia mendekati semak-semak, tanpa seorang gadis kecil telanjang dengan rambut panjang yang terurai basah ke pundaknya. "Kamu tinggal di mana? Di mana orang tuamu?" Lelaki renta itu bertanya. "Baiklah, rumahku tidak jauh dari sini." Sesampai di rumah lelaki renta, gadis kecil itu diselimuti dengan kain yang beberapa bagiannya sudah robek dan diberi makan lauk pauk seadanya. Baiklah, untuk sementara kamu tinggal di sini saja. Nanti orang tuamu datang, kau harus ikut dengannya." Hari demi hari, bulan bahkan setahun pun berlalu. Orang tua gadis kecil itu seperti harapan si lelaki renta tidak pernah datang menemuinya. "Nak, kemari sebentar. Kau belum punya nama karena kau tidak mau mengatakan siapa namamu. Sekarang kupanggil kau Bandri Manurung, artinya manusia yang turun dari langit." Anak itu hanya tersenyum, tanda kebahagiaannya memiliki nama yang agung. 10 tahun kemudian, gadis kecil itu tumbuh menjadi gadis remaja, berparas cantik dan ayu. Suatu pagi, ketika Bandri Manurung berangkat mencari kayu bakar di hutan, dia bertemu seorang lelaki muda yang sedang berburu di hutan tersebut. "Hei, kamu tinggal di mana?" tanya pemuda itu. "Boleh aku berkunjung ke rumahmu?" Bandri Manurung hanya mengangguk tanda setuju. Sesampai di rumah lelaki renta itu, tidak terlalu sulit bagi Karem Parurang untuk melamar Bandri Manurung, karena tempat tinggal lelaki renta itu adalah tempat wilayah kekuasaan ayahnya. Saat itu Bandri Manurung resmi menjadi istrinya. Beberapa minggu kemudian, Karem Parurang berencana membawa mereka ke kerajaan ayahnya. Sesampai di kerajaan ayahnya bernama Tanah Toa. "Kau bertemu di mana perempuan secantik itu?" tanya Tanah Toa. "Di hutan dekat bambu desa Jahanam, Panaikan ayah." Putraku, saya ingin jujur kepadamu," ucap Tanah Toa. "Ada apa ayah?" tanya Karem Parurang. "Aku tertarik dan hendak menikahinya." Mendengar keinginan ayahnya, Karem Parurang terkejut. "Ayah, dia milikku, dia istriku. Siapapun yang berani menyentuhnya maka nyawalah taruhannya," tegas Karem Parurang kepada ayahnya. Pada saatnya tiba, ketika ratusan prajurit ayahnya muncul dari ribuan pohon bambu, istrinya membisik sambil menarik lengan Karem Parurang. "Ikut aku siap ayah," tantang Karem Parurang kepada ayahnya. Dengan geram ayahnya memerintahkan kepada seluruh prajuritnya untuk membunuh putranya sendiri. Ribuan pohon bambu itu tiba-tiba tercabut dari akarnya dan menyerang para prajurit itu. Tanah Toa pun tidak luput dari serangan bambu-bambu itu hingga tewas. "Ada apa dengan bambu-bambu itu?" tanya Karem Parurang kepada istrinya. "Aku yang memerintahkannya. Aku memiliki kekuatan gaib untuk memerintahkan bambu-bambu itu." Mereka meninggalkan tempat itu dan membiarkan mayat Tanah Toa membusuk bersama para prajuritnya. Mereka pun melanjutkan kehidupan keluarga yang sempat dihantui kerakusan sang ayah. Mereka kembali ke kerajaan dan membangun dinasti kerajaan bernama Kerajaan Bangkala. Setelah bertahun-tahun mereka menikah, mereka dikaruniai 2 orang anak bernama Ibatara Langit dan Limpiabang. Namun tidak lama mereka menikah bersama keluarga yang penuh kebahagiaan itu, Bandri Manurung hilang tanpa jejak sedikit pun. Menghilangnya sangat misterius karena hampir seluruh penjuru bahkan kehutanan bambu pun tidak ditemukannya.
Dengan kesedihan teramat dalam, karena parurang menyadari kehadiran Bandri Manurung di dalam kehidupan ini, terutama di dalam kehidupannya adalah hadiah dari dewa hadiah dari dewa sang penguasa langit. Kemudian saya persilahkan kepada Saudari Rahmania Rajab untuk melanjutkannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Dewi Sinta. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepercayaan masyarakat Jeneponto tentang tradisional masyarakat Bandri Manurung. Kepercayaan tradisional masyarakat Bandri Manurung adalah Tuan di Telutang. Sama seperti kepercayaan Aluk Tudolo, kepercayaan Tuan di Telutang juga mempercayai adanya dewa-dewa. Di samping itu, dewa utama yaitu dewa sungai Sewau. Kepercayaan juga ini umumnya dianut oleh masyarakat di desa Bandri Manurung. Adapun nama-nama dewa itu sesuai dengan wilayah kekuasaannya, yaitu seperti Dewata Langit, Dewata Malinoe, dan Dewata Langit. Dewata Langit yaitu suatu dewa yang menghuni langit. Dewa ini diharapkan mendatangkan hujan yang sekalipun membawa kemakmuran. Di samping itu, Dewata Langit juga dapat membawa kerusakan pada umat manusia dengan cara menurunkan petir dan mendatangkan kemarau yang panjang. Dalam persembahan, salah satu manusia harus menyediakan empat warna makanan yang ditempatkan pada sebuah tempat khusus yang ada di lentaran di bagian pekarangan atau rumah. Yang kedua yaitu Dewata Malineo, yaitu suatu dewa yang banyak menepati tempat-tempat tertentu di dunia seperti di perempatan jalan, pohon besar, dan tempat-tempat keramat. Manusia sering memberikan sajian-sajian dengan meletakkan atau menggantung beberapa macam-macam makanan seperti buah-buahan, makanan, lauk pauk, dan binatang sebagai persembahan agar tidak mengganggu ketentraman manusia. Dan kepercayaan itu masih ada beberapa masyarakat Bandri Manurung melakukan kegiatan menaruh sesajen di tempat-tempat di mana dipercaya adanya dewa-dewa. Tapi masyarakat yang sering menaruh sesajen hanyalah kalangan orang tua atau lansia yang masih percaya bahwasanya masih ada dewa-dewa yang melindunginya. Dari hasil observasi kali ini, adapun jenis penyimpanan beserta keterangannya, yaitu yang pertama syirik besar. Dikatakan syirik besar karena sebagian masyarakat Bandri Manurung masih melakukan kegiatan menaruh sesajen di mana dipercayai adanya dewa-dewa. Yang kedua fakta. Dikatakannya fakta karena sebagian masyarakat masih mempercayai kisah Bandri Manurung, mempercayai Lontara Bilang dan silsilah keturunannya yang sampai sekarang. Yang ketiga yaitu mitos. Tidak dikatakan mitos karena sampai sekarang Lontara Bilang dan silsilah keturunannya masih ada. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.